Shalom saudara sekalian. Saudara baik hari ini? Saudara baik hari ini? Boleh bantu saya sebentar tengok kiri kanan 1-2 orang saja, berikan salam dulu, bilang kamu keren sekali siang ini. Haleluya. Kasih Tuhan, senang sekali kembali ke tempat ini. Saya percaya bahwa kita sedang memasuki masa yang sangat cepat sekali. Semua situasi sepertinya sedang gamang. Tapi saya mengerti bahwa firman Tuhan itu harus tetap akan terjadi, bahwa segala sesuatunya akan menuju pada kesudahannya. Amin. Kasih Tuhan, mari kita buka sebentar satu firman dalam Mazmur 15. Pertanyaannya begitu banyak ditanyakan oleh banyak orang hari-hari ini, terutama bagi orang-orang yang sedang mengalami depresi, ketakutan. Pertanyaan yang sama dengan judul perikop dalam Mazmur 15, yaitu siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Kasih Tuhan, dunia dengan cepat sedang mencari satu bentuk penyelesaian dari segala macam solusi. Dan kita tahu bahwa alam pun sepertinya sedang tidak bersahabat hari-hari ini. Australia, negara yang bisa dikatakan cukup makmur dan cukup mapan, dihantam dengan badai dan banjir. Sama seperti di Cawang sama Kampung Rambutan. Persis sama. Kita mengerti bahwa hidup manusia cuma hembusan seketika saja. Kita tahu bahwa kehidupan kita itu betul-betul adalah tangan Tuhan. Amin. Kita tahu bahwa manusia tidak bisa berbuat apapun tanpa perkenan dari Tuhan. Nah, orang sering bertanya kepada saya, Pak, apa yang harus kita siapkan menuju hari terakhir? Buat saya, kita tidak masalah dengan angka. Kita nggak bermasalah, kita nggak deal dengan yang namanya tahun. Kita nggak deal sama yang namanya angka, karena kita mengerti Tuhan ada di atas segala-galanya. Nah, sekali Tuhan memasuki hari-hari ini, kita mengerti sekali bahwa seperti zaman Yusuf, pada hari itu, orang Mesir semua kehilangan tenaga dan mereka datang sama Yusuf dan bilang begini, Yusuf, tidak usah kami sembunyikan daripadamu karena uang kami sudah habis. Jadi hanya pada kami sekarang berikan kami benih. Dan Yusuf menukar benih itu pertama dengan ternak domba mereka, sapi mereka, lembu mereka. Setelah mereka habis ditukar dengan tanahnya, setelah habis dan Yusuf membeli mereka sebagai budak. Perhatikan kata yang luar biasa sekali dikatakan di sana. Yusuf, tak usah kami sembunyikan kepadamu bahwa kami telah kehabisan uang. Dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali. Our money fails. Uang kami sudah gagal. Akan tiba saatnya di mana keuangan akan gagal di muka bumi ini. Manusia tidak bisa bersandar mengenai apa yang sedang terjadi. Ada yang selama ini dinubuatkan, yang selama ini dipuja-puja. Tapi saya percaya, banyak orang mulai skeptis dan bertanya, apakah ini dari akhir segala sesuatunya? Kita melihat pertanyaan yang sering tanyakan kepada hamba-hamba Tuhan hari-hari ini, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur 15. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ini bicara mengenai siapa sih yang boleh naik ke atas gitu ya. Ada berapa ayat di sana saya mencatat ada 11 syarat utama. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela. 2. Yang melakukan apa yang adil. 3. Mengatakan kebenaran dengan apa? Ada orang bilang kebenaran tapi untuk menyakiti orang lain. Ada orang mengatakan kejujuran untuk menyalahkan orang lain. Betul, tapi Alkitab berkata mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. 4. Tidak menyebar fitnah dengan lidahnya. 5. Tidak berbuat jahat terhadap temannya. Zaman sekarang ada PMP, pren makan pren. Atau PCP, pren cak pren. 6. Yang tidak menimbulkan celah kepada tetangganya, yang suka ngomongin tetangga, ya toh? Sus, itu tahu enggak? Itu yang sebelah sana. Itu simpenan. Nah, ini nih. Nomor 6. Nomor 7. Yang memandang hina orang yang tersingkir. Apa artinya? Tidak memuliakan orang-orang yang fasik. 7. 8. Memuliakan orang yang takut kepada Tuhan. 9. Berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ini penting sekali hari-hari ini. Kasih garis bawah itu. Berikutnya, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Sama-sama kita baca. Siapa yang berlaku demikian apa? Mungkin kita cukup terkejut siang hari ini, saya akan ulang kembali. Dan seperti pada zaman dahulu, setiap kali seorang imam membacakan satu ayat, maka seluruh bangsa akan berkata dengan tegas,
Amin. Artinya terjadilah, so be it, jadilah itu. Dan saya ingin mendengar Anda berkata setuju untuk setiap poin yang kita akan sebutkan. Siap toh dengan kata amin? Yang namanya amin siapa? Nah, Anda akan disebut berkali-kali selama 12 kali. Siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? 1. Yang diam berlaku tidak bercela. Yang melakukan apa yang adil. Mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Tidak menyebar fitnah dengan lidahnya. Tidak berbuat jahat terhadap temannya. Tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Memandang hina orang tersingkir. Memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Berpegang pada sumpah walaupun rugi. Makin turun ya. Apa intensitas frekuensinya? Tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Tidak terima suap melawan orang tidak bersalah. Siapa berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Nah, saudara kasih Tuhan, itulah bagian Anda dan saya. Orang sering bertanya kepada saya, Pak, apa pentingnya hari-hari ini kita hidup seperti itu? Dunia semakin jahat. Iki zamane dian ora melu edan ora keduman. Ini zaman gila, kalau nggak ikut gila nggak kebagian. Saya mau bilang, saudara Tuhan, kita mengerti bahwa alam sedang bangkit dan Alkitab menubuatkan begitu banyak hal, peperangan, bencana, wabah, segala macam akan terjadi. Ini yang unik, ternyata Amerika Latin itu baru mengembangkan satu jenis lebah yang sudah cukup lama, yang akan memproduksi madu yang begitu baik dan begitu luar biasa. Tingkat madu yang dihasilkan itu akan menjadi madu yang sakup untuk mengobati berbagai penyakit. Lebah ini disebut dengan nama lebah super. Tetapi ternyata baru ketahui kemudian, lebah ini kalau menggigit ternak, kerbaunya mati. Anda bisa bayangkan. Saya baru terkejut sekali membaca artikel itu. Ternyata lebah ini kalau gigit manusia, bukan cuma bentol, meninggal. Dan ini mereka tidak tahu bahwa ini adalah satu bentuk, ini bukan cloning, satu bentuk pembiakan yang salah. Tetapi betul, Alkitab berkata, akan tiba saatnya nanti, di kitab Wahyu dikatakan, akan datang serangan yang akan mematikan. Saya nggak tahu sejak akan terjadi ini, bagaimana akan berakhir dari muka bumi ini. Tetapi kita masuk tahun di mana kita harus berbuah lebat. Dan orang hanya bisa berbuah lebat dalam kehidupan ini kalau dia rela dalam hatinya untuk dia dipakai oleh Tuhan. Dan bagaimana orang dalam kehidupan ini hidupnya ingin dijadikan sebagai tempat bejana kemuliaan bagi Tuhan. Ada loh orang itu dipakai dari 2 macam bejana. Dipakai untuk bejana maksud kemuliaan. Ada dipakai buat bejana maksud yang kurang mulia. Tuhan bisa pakai orang untuk masuk kurang mulia, bisa. Banyak istri dipakai Tuhan, bawelnya dipakai Tuhan untuk ngomeli suaminya yang suka selingkuh. Itu artinya kebawelan dipakai Tuhan untuk maksud kurang mulia. Tapi saya berdoa supaya karakter kita dipakai Tuhan untuk maksud yang mulia. Nah, mari kita lihat yang pertama. Mazmur 15 katakan dengan jelas bahwa siapa sih yang boleh masuk ke tempat kudus Tuhan? Dari 12 cerita tadi, saya merangkumkan dalam satu kata saja apa yang disebut dengan nama syarat orang yang boleh naik diam di gunung kudus Tuhan. Satu kata, yaitu integritas. Dunia sedang kehilangan integritas hari-hari ini. Kalau orang tanya apa itu integritas? Integritas itu berasal dari kata integer, yang dalam jurusan matematik, kata integer atau bilangan integer itu artinya adalah utuh, dipersatukan, lengkap, tidak terbagi-bagi, tanpa pura-pura, tanpa duplikasi. Integer itu bukan 5,1, bukan 5,25, 6,4, 7,3, tidak. Integer itu ya 7, integer itu ya 5. Orang menyebut itu sebagai bilangan yang penuh, tanpa duplikasi. Kata integritas itu muncul. Satu ketika saya membaca dalam satu buku yang ditulis oleh John Maxwell, seorang ahli pakar manajemen dunia, leadership. Dan dia mengatakan sebetulnya integritas itu apa sih? Integritas itu artinya hidup konsisten. Satu, jadi orang integritas itu konsisten.
Jadi kalau kebaktian ya setahun 52 kali, gitu. Bukan 25, kena korting setengah. Saya percaya tempat ini semuanya rajin kebaktian. Gitu. Masih ingat pertemuan kita 2 bulan yang lalu? Kalau minggu kebaktian, Senin resepsi. Gitu. Kalau minggu nggak kebaktian, Senin resesi. Hati-hati. Saya pernah cerita 2 bulan yang lalu bahwa kenapa semua kehancuran keuangan muka bumi selalu jatuhnya hari Senin. Karena hari Minggu adalah harinya Tuhan. Anda dengar itu waktu itu? Masih ingat? Gitu. Saya harap tidak lupa. Nah, yang kedua, apa arti integritas? Yang pertama konsisten, yang kedua adalah menjaga perkataan atau perbuatannya walaupun itu menyakitkan. Saya teringat dengan kata-kata berpegang pada sumpah walaupun rugi. Satu ketika dulu waktu saya masih bekerja sebagai konsultan, saya cukup malu loh. Kami ketemu dengan orang Jepang, jalannya di Sudirman, jalan di Sudirman. Waktu di Sudirman lagi jalan, itu bis yang lewat di Sudirman itu asapnya hitam. Puff. Orang Jepangnya begini, gitu. Ya kita bilang, oh itu hanya 1 atau 2 saja. Memang kebetulan, memang belum sempat di servis, dengan sedikit keringat sudah ngucur di sini. Berikutnya kita lihat ada bis lagi yang naiknya begitu banyak sampai penumpangnya di luar, pegangan. Wah, itu seperti film Hollywood. Langsung diteriak lagi. Saya bilang ya orang kita ini keturunan dari dulu adalah nenek moyang seorang pelaut. Berani mati semuanya. Demi mengejar karir, ya itulah salah satu contohnya. Tetapi ada satu hal kemudian yang bikin kami paling malu adalah waktu kita berkata. Dalam satu pertemuan selesai kemudian kami bilang, Pak, kalau boleh, apakah boleh dibuatkan satu bentuk tertulis hitam atas putih supaya kita sama-sama enak? Nah, dia bilang gini, oh, kami orang Jepang, kami tidak pakai kontrak, kami cukup dengan mulut saja. Saya baru ngerti, malunya bukan main, lah kita ini bikin akte aja, bukan prestasi loh. Lah orang kita sudah tulis nih, cek aja bolong semua. Saya baru ingat, oh dia bilang kami ini hidup dengan ini, dia bilang ini. Jadi kalau ngomong satu benar, semuanya benar gitu. Ya saya cuma hai saja sudah. Hari itu serasa 50 tangan menampar sebelah kanan dan 50 sebelah kiri. Plok, 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 plok. Saya baru mengerti, kenapa negara ini maju. Oh walaupun mereka tidak banyak yang menyembah Tuhan, orang Jepang yang percaya Tuhan Yesus, data statistik sekarang adalah 1,6%, lumayan. Dulu 0,2, sekarang 1,6%, lumayan. Karena mereka kebanyakan mengikuti kehidupan tradisi yang unik dari kehidupan mereka. Sekarang mereka sudah mulai, oh saya baru mengerti, di tengah mereka tidak percaya Tuhan, tapi mereka adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan tanpa pengertian. Mereka lakukan, mereka tidak sadar bahwa integritas adalah bagian dari berpegang pada sumpah walaupun rugi. Oh saya mengerti. Yang kedua, berpegang pada sumpah walaupun rugi. Saya nggak tahu bagaimana Anda dirugikan hari ini. Tapi saya katakan kita orang percaya, mulut kita lebih berkuasa dari apa yang tertulis. Ini penting sekali bahwa orang percaya Tuhan Yesus, orang Kristen, dipegang apanya? Ucapannya. Gitu. Saya orang yang tidak suka berjanji. Gitu. Apalagi ada lagu mengatakan, jangan percaya mulut lelaki, berani sumpah takut mati. Gitu. Memang lidah tak bertulang. Nah itu. Saya kasih Tuhan, saya ditembakin berkali-kali oleh mitra liur. Gitu. Yang pertama konsisten. Yang kedua adalah berpegang pada sumpah walaupun rugi. Menjaga perkataan perbuatan walaupun menyakitkan. Yang ketiga, standar hidupnya, baik dia sendiri maupun dia di depan umum, itu sama. Saya kasih Tuhan, you are you when you are alone. Engkau itu aslinya seperti apa? Lihat kalau engkau lagi sendirian, gak bareng sama orang. Itulah dia. Saya kasih Tuhan, satu pertanyaan yang unik sekali. Bagaimana cara hidup kita soal keuangan yang jujur? Bagaimana cara kita memandang kehidupan ini? Itu sangat terlihat. Iman kita akan sangat terlihat bagaimana kita
mengelola kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Orang yang punya integritas adalah orang dalam kehidupan ini, itu baik dia depan orang maupun dia sendirian, dia tetap menjaga kehidupannya. Ada banyak orang, kalau dia sudah bersama dengan orang atau dia sendirian, beda. Nah ini kebanyakan saya dapatkan cerita ini dari murid-murid sekolah Alkitab atau murid-murid yang ikut pelajaran Alkitab. Kalau ditanya, saudara semua siap, Tuhan datang kapan saja, kita semua pasti diangkat, masuk surga mulia. Kalau mati, pasti ketemu Tuhan Yesus. Siap. Semua bilang dengan kur serempak harmoni, satu kunci. Siap. Selesai. Begitu sendiri, saya ingat hari Jumat yang lalu. Sudah selesai ngajar sampai terengah-engah. Amin, percaya, percaya. Tutup dalam doa. Selesai doa pulang, seorang ibu nyamperin saya. Pak, kalau saya takut mati itu salah apa tidak? Loh, tadi pada siap loh. Oh ya, gini Bu ya. Orang takut mati itu wajar. Orang takut mati ada dua pertanyaan saya. Ibu takut matinya apa takut proses matinya? Kalau Anda takut proses matinya, wajar karena nggak semua orang punya karunia martir. Saya kalau mati Pak, ditusuk, diecek-ecek, saya takut Pak. Lah itu proses matinya. Takut ya, semua orang juga takut. Gak ada cara mati yang orang paling seneng. Cara mati paling enak Pak, gak ada. Orang kalau takut proses matinya, buat saya itu wajar. Kenapa? Karena kita manusia daging yang punya saraf sakit. Tetapi kalau Anda takut mati, habis mati masuk kemana, itu gak wajar. Saya tanya, ibu yang mana nih? Proses mati atau yang matinya? Harapan hati saya, prosesnya mati. Karena dia memang sudah cukup berusia. Gitu. Pak, saya ini takut kalau mati Pak. Nanti masuk kemana ya Pak? Ngawang-ngawang kemana? Waduh, gentayangan dalam hati. Gitu. Saya bilang, ibu, ya saya ibu gak yakin seperti itu sih. Tadi kan ngomong yakin. Ya saya yakin Pak, tapi kalau saya sudah pulang itu saya bertanya-tanya Pak, apakah saya ini nanti akan jadi orang yang gentayangan Pak? Bu, ibu sehari baca Alkitab berapa kali Bu? Waduh, baca Alkitab Pak, saya ini buta huruf. Matang saya bilang, waduh buta huruf lagi. Nah, ibu suka dengar firman Tuhan? Enggak juga Pak, nah itu dia saya bilang. Ibu kalau mau percaya, ibu mati masuk mana? Ibu harus yakin. Keyakinan iman itu enggak bisa tumbuh sendiri. Keyakinan itu harus iman muncul karena pendengaran akan firman Tuhan, bukan pembacaan. Jadi Alkitab itu cukup berpihak kepada orang buta huruf. Jadi iman timbul bukan dari pembacaan loh, dari pendengaran. Nah, makanya ini seringkali ayat ini saya pakai untuk menyindir orang yang suka tidur di gereja. Anda tahu ciri orang tidur sama orang ngerti? Kalau ngertinya begini, turun cepet, naik cepet. Kalau ngantuk, turunnya pelan, naiknya cepet. Kaget, nah itu dia, itu ngantuk itu. Anda boleh perhatikan sebelah Anda, kalau dia turunnya pelan, naiknya cepet, nah itu berarti ngantuk. Kaget sendiri lihat kiri kanan, nggak ada yang bangunin dia, kaget sendiri gitu. Nah, sekali Tuhan, saya cukup sedih melihat ibu ini, saya bilang ibu, kalau ibu nggak bisa baca ya sering datang kebaktian. Jangan cuma seminggu sekali, cari kayak KTM, kebaktian tengah minggu, supaya ibu punya kepercayaan. Dan percaya itu bukan percaya sugesti. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Enggak juga. Ini sama dengan banyak orang teriak, aku bisa, aku bisa. Setelah pulang dari acara, yang bisa cuma dia ngomong aja. Selebihnya akan hadir lagi. Makanya cerita aku bisa selalu penuh dengan peserta yang hadir. Kenapa? Karena begitu pulang dari acara, gak yakin lagi, ikut lagi acaranya. Pulang gak yakin lagi, ikut lagi, makin penuh tempatnya. Sekali Tuhan, integritas adalah tempat di mana kita hidup konsisten, berpegang pada sumpah walaupun rugi. Nah, mari kita lihat apa sih yang Tuhan cari hari-hari ini, orang seperti apa sih? Di tengah semua yang tidak pasti seperti ini, mari kita lihat apa yang kita harus banggakan dalam kehidupan ini, Yeremia 9. Ayat 23-24. Anda mungkin bertanya kepada saya, Pak, apakah situasi yang kondisi seperti ini akan menjadi situasi yang permanen atau akan membaik? Saya beritahu, jangan pernah percaya bahwa situasi ekonomi akan pulih lagi. Jangan pernah percaya.
Situasi ekonomi akan pulih hanya untuk sementara, itu bersifat kuasi atau semu. Ekonomi kita tidak akan kembali seperti masa yang lalu. Kenapa? Karena waktunya sudah dekat. Sekali Tuhan, kalau kembali seperti masa lalu, itu saatnya akan muncul satu orang yang akan memimpin dunia ini. Siapa dia? Antikris. Yeremia 9 ayat 23-24, beginilah firman Tuhan. Jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, artinya jangan kita pikir kita pintar. Jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya, Anda boleh six pack badannya, berotot, jangan bermegah. Jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut ini. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Ingat, pengenalan akan Tuhan itu luar biasa sekali. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Suka-suka Tuhan, apa sih yang Tuhan mau mengenai integritas? Dan saya akan bicara dengan mudah saja teknis hari ini. Ada satu perbedaan, Bapak Ibu, kita mendengar firman, kita mengaminkan. Tapi biarlah kita sekarang punya PR. Biasakan setiap kali kita kebaktian hari Minggu, satu minggu Senin sampai minggu berikutnya, kita berjanji untuk melakukan apa yang kita dengarkan di hari Minggu tersebut. Nah, saudara Tuhan dikatakan di sana, mari kita lihat orang seperti apa sih? Orang yang kehidupannya ini punya integritas. Kita akan belajar dari contoh-contoh di Alkitab, orang-orang yang tidak punya integritas dan apa ending dari kehidupan mereka. Kita mulai dari 2 raja-raja. Bapak Ibu sudah memulai tadi dengan makan jasmani, yaitu minimal secangkir kopi. Itu. Kita lihat 2 raja-raja ke-8. 2 raja-raja ke-8 ayat 7 sampai 15. Saya tidak akan bacakan semua. Judulnya Elisa di Damsik. Dua Raja 8 ayat 7. Elisa masuk ke Damsik pada waktu Ben-Hadad Raja Aram sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja, sudah datang abdi Allah kemari, berkatalah ia kepada Hazael, ambil persembahan, pergi songsong abdi Allah, minta petunjuk Tuhan dengan perantaraannya. Sembuhkah aku dari penyakit ini? Lalu pergilah Hazael menyongsong Elisa, diambil persembahan berupa segala barang yang indah dari Damsik sebanyak muatan 40 ekor unta. Sesudah sampai tampillah Hazael ke depan Elisa dan berkata, anakmu Ben-Hadad Raja Aram menyuruh aku menanyakan kepadamu, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Jawab Elisa kepada Hazael, pergi, katakan kepada Ben-Hadad, pastilah engkau sembuh. Namun demikian Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati dibunuh. Elisa menatap dengan lama ke depan lalu menangislah abdi Allah itu. Hazael berkata, mengapa Tuanku menangis? Jawab Elisa, sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kota berkubu kau campakkan dalam api, teruna kau bunuh dengan pedang, bayi kau remukan dan perempuan yang mengandung akan kau belah. Teroris berat ini. Sesudah itu berkatalah Hazael, tapi apakah hambamu ini yang tidak lain daripada anjing saja sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu? Jawab Elisa, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan jadi raja atas Aram. Lalu Hazael pergi meninggalkan Elisa dan setelah Hazael sampai pada tuannya, berkatalah Raja Ben-Hadad kepadanya, apa dikatakan Elisa kepadamu? Jawab Hazael, ia berkata kepadaku bahwa pastilah engkau sembuh. Tetapi keesokan harinya Hazael mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkan dalam air, membentangkan ke atas muka raja, jadi matilah raja dan Hazael menjadi raja menggantikan dia. Perhatikan cerita-cerita dari seluruh raja-raja yang pertama dipakai Tuhan. Yang pertama adalah Ben-Hadad orang Aram. Ben-Hadad ini punya satu panglima bernama Hazael. Orang Aram, orang Yordania sekarang. Hazael ini adalah seorang prajurit, kepala, panglima. Nah, apa yang terjadi? Waktu satu ketika rajanya sakit, kita tahu bahwa setiap orang itu memerlukan tuntunan Tuhan. Dan Elisa ada di sana. Elisa ini ada di wilayah Israel, sedangkan Ben-Hadad itu adalah musuh. Bisa bayangkan, musuh sekalipun sedang sakit, sedang mencari petunjuk Tuhan. Dan dia pergi kepada Elisa dengan membawa 40 unta dengan muatan yang penuh. Dan dia tanya kepada Elisa, akan sembuh apa tidak? Elisa bilang akan sembuh. Hazael itu orang yang mendapat janji Tuhan loh.
bahwa dia kelak akan jadi raja. Saya nggak tahu Bapak Ibu di tempat ini sama saya juga, kita sering dapat janji Tuhan tuh ya. Engkau akan diberkati. Engkau akan menuai berlimpah-limpah. Anak cucumu diberkati. Kehidupanmu akan menjadi indah. Engkau akan naik dan bukan turun. Itu cerita kita sudah dengar ribuan kali. Pertanyaannya, orang sering bilang gini, Pak, tapi kenapa saya tidak mengalami? Hazael adalah ciri orang yang tidak punya integritas. Dia dapat janji Tuhan. Dia dapat rencana dari Tuhan. Apa yang dia buat? Dia adalah orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu sabar menyelesaikan apa yang dijanjikannya. Hazael mempercepat waktu penggenapan nubuat. Banyak orang hari-hari ini dia tahu janji Tuhan dan dia berusaha mempercepat janji Tuhan datang dalam kehidupan dia. Berapa kita mengerti? Mengambil satu berkat yang menjadi milik kita sebelum waktunya, itu akan beresiko kerohanian kita jatuh. Saudara Tuhan, Roma 12 ayat 3 mengatakan bahwa Paulus mengingatkan pada kita semua, memperingatkan kita semua, supaya kita jangan berpikir terlalu tinggi. Tapi hendaklah kita berpikir demikian rupa menurut ukuran iman. Roma 12 ayat 3 mengatakan dengan jelas bahwa setiap orang itu punya ukuran iman. Hazael itu dapat janji Tuhan yang luar biasa. Tapi dia tidak sabar menantikan janji itu. Dia percepat janji itu. Resikonya apa? Yang pertama, orang yang suka mempercepat janji Tuhan, mengambil hak sebelum waktunya. Yang pertama terjadi adalah karakternya berubah. Hazael dari orang yang berkata, aku ini cuma anjing, artinya aku ini orang gak berguna. Aku ini siapa? Orang awam, mana bisa jadi raja? Begitu jadi raja, sifatnya berubah. Sekali Tuhan, orang sering bertanya, Pak, hukuman terberat manusia dari Tuhan itu apa sih? Kita berpikir kalau orang menyakiti kita, hukuman terberatnya adalah dia nggak dapat berkat lagi, dia jadi sakit. Kita paling seneng, tanda kutip, kalau musuh kita ngalami celaka. Kita berpikir, nah kan, makanya jangan ganggu saya, orang diurapi Tuhan, itu akibatnya. Banyak orang berpikir, hukuman terberat Tuhan kepada manusia adalah manusia mendapat musibah. Oh bukan, jangan lupa, semua manusia ada ciptaan Tuhan. Hukuman terberat Tuhan kepada manusia adalah Tuhan membiarkan orang itu dalam kejahatannya sehingga makin lama makin jahat. Lihat orang yang makin lama makin jahat. Kenapa? Orang seperti ini yang makin lama makin jahat, dia sedang mengantar dirinya masuk dalam penyiksaan yang kekal. Nanti kalau pas dituai, gandum sama lalangnya bedanya jelas. Saudara Tuhan, hati-hati kalau kita melihat atau kita merasa, kok dari 5 sampai 6 tahun, 7 tahun yang lalu, saya sekarang lebih jahat dari dulu ya. Hati-hati. Satu dikatakan oleh Paulus, biarlah aku serahkan tubuhnya kepada iblis, tapi rohnya diselamatkan, jiwanya diselamatkan. Dia bicara mengenai Hermenius dan Alexander, seorang yang suka sekali menyiksa Paulus. Sekali Tuhan, Hazael seperti itu. Orang yang tidak punya karakter sabar menunggu janji Tuhan, berusaha mempercepat. Dunia ini sedang jatuh karena apa? Kerakusan, greedy. Kalau kita tanya kenapa ekonomi dunia ini jatuh, mudah saja. Lembaga-lembaga keuangan memberikan pinjaman, kredit, kepemilikan rumah kepada orang yang belum saatnya punya rumah. Dikasih kemudahan, wes berapapun Anda punya penghasilan, pokoknya beli dulu, cicil sampai mati. Dan orang begitu antusias, greedy. Saya kasih lihat Tuhan, zaman sekarang semuanya bisa nyicil. Kita bisa beli kulkas zaman sekarang, nyicil. Begitu cicilannya selesai, kulkasnya sudah berubah jadi lemari baju. Artinya lama sekali cicilannya. Sekarang semuanya bisa nyicil, serba instan. Hati-hati,
Banyak orang dalam kehidupan ini nggak tahan mengenai cicilan. Saya punya teman, kita makan berdua. Selesai makan, dia mau show sedikit sama saya bahwa dia dulu adalah seorang yang kurang sukses, sekarang sukses. Mau tahu ciri orang yang dulunya nggak sukses, sekarang sukses? Suksesnya cuma sementara, palsu, gampang. Dia suka dipanggil bos, bekas orang susah. Nah, itu. Jadi kalau dipanggil bos seneng sekali, nah itu dulunya susah pasti. Sekarang pun belum tentu benar. Selesai makan dia bilang gini, Bill, wah, ini kaya ya toh. Begitu dia datang, pelayannya datang, sini. Ya, toh. Pelayan itu kalau ngasih bill, cari yang mukanya paling diberkati. Nggak tahu kenapa kalau makan sama saya, billnya serahkan pada saya. Wah, saya bilang dia, itu dari mukanya ketahuan mana diberkati, mana yang biasa. Ya toh. Banyak orang diberkati nggak pegang uang, ada yang pegang uang tapi nggak diberkati, banyak loh. Ya toh. Wajah nggak bisa bohong, urapan menentukan. Gitu. Ya, dia, oh maaf Pak, kasih. Langsung teman saya buka dompetnya, trek, dibuka, seret. Kartu kreditnya antara 9 atau 10. Mbak, mau yang mana? Lihat bingung jadi pelayannya bingung. Gimana Pak? Mau yang mana? Bingung. Saya bilang, pilih satu aja, dia keluarin. Yang ini Mbak ya? Saya bilang 10. Waduh, lah ini kalau 10 geseknya kenceng nih pasti. Ya toh? Sekasih lihat Tuhan. Dan memang tidak berapa lama kemudian dia tersangkut masalah keuangan. Sekasih lihat Tuhan, saya kaget sekali waktu mengetahui akhir dari kehidupan dia. Dia melayani Tuhan dan sekarang dia selesai, dia sedang mengelola sebuah restoran. Kok bisa keluar dari pelayanan? Karena satu ketika kita sedang sama-sama, duduk bersama-sama, mau doa nih, belum doa, baru mau doa. Baru mulai doa. Debt collector datang, cari dia. Tunggu di depan, kenapa? Ada tunggakan kartu kredit. Pas datang, semua teman lagi kumpul. Kebongkarlah ceritanya. Sejak hari itu dia mengundurkan diri untuk naik ke pertapaan, buka restoran. Jadi tidak melayani lagi. Sekali Tuhan, saya mengerti. Dia mengambil haknya sebelum saatnya. Perhatikan orang-orang yang suka pergi kepada paranormal, dukun sakti, yang katanya sakti. Dukun gak ada yang sakti. Yang sakti cuma air kembang campur iler. Nah itu. Itu saja kok disembur-sembur begitu. Pak, itu dukun luar biasa Pak. Itu kalau kita ikut dia, kita dapat yang namanya kekayaan. Oh Anda jangan salah. Kekayaan yang kau dapat adalah kekayaan yang di paid in advance. Itu adalah harta benda hak anak cucumu yang engkau ambil sekarang. Tidak aneh orang yang suka klenik model seperti ini, anak cucunya menderita. Satu ketika saya pernah pergi bersama dengan orang mendatangi seseorang yang mengalami satu masalah, kakinya patah. Dan dia tidak terlalu percaya dengan Kristus bisa sembuhkan tulang. Dia bilang, Yesus tuh jagonya tuh yang jalan di atas air. Oh ini baca Alkitabnya belum kelar ini. Ya toh. Alias ikut komnya baru setengah. Ya toh. Jadi saya bilang, oh tidak, dia menyembuhkan segala macam penyakit. Tapi setahu saya Pak, dia tidak bisa menyembuhkan tulang yang patah. Saya cari di Alkitab tulang patah sembuh ya mana ya belum ada ya. Tapi saya bilang dia adalah pemilik semesta langit. Karena nggak percaya dia mencari seorang dukun yang bisa membuat tulang patahnya cepat sembuh dengan cara apa? Ambil ayam satu, kemudian didoakan ayamnya, kaki yang patah didoakan, setelah didoakan sama-sama, dipatahkanlah kaki ayam hidup itu. Lagi hidup, tak. Lalu dipakai darahnya, dipakai kaki itu dibebat dan kemudian didoakan dipindahkan ke kaki dia. Dan kakinya tidak berapa lama sembuh. Dan saya bilang kepada dia, kamu tahu kamu pakai apa? Itu paid in advance, bayar di depan, panjer di depan. Yang dipatahkan tadi bukan ayamnya, kaki anak cucumu. Dan tidak berapa lama kemudian anak laki-lakinya jatuh, bukan tabrakan loh, jatuh dari motor, kakinya patah. Sekali Tuhan, iblis tidak pernah dalam kehidupan ini berikan gratis. Tuhan kasih keselamatan buat kita, gratis loh keselamatan. Yang pertama, jangan mempercepat proses Tuhan. Kemarin saya di tempat ini, dan kemudian di tempat ini saya ditanya, sedang diklat doa, selesai saya ditanya oleh seseorang pengerja, Pak, sebetulnya
Kenapa sih seringkali kalau kita dapat janji Tuhan, kok banyak cobaan ya Pak? Saya tersenyum, saya bilang begini. Gini ya Pak, saya bilang. Kalau Tuhan kasih janji sama Anda, pertanyaannya seringkali Anda berdoa. Nah, dia juga tanya, Pak, seringkali saya berdoa, dapat janji Tuhan. Saya minta sesuatu, tapi kadang-kadang ujiannya juga banyak. Bapak Ibu sering berdoa minta sesuatu tuh ya? Sering minta. Berapa pernah merasa setiap kali sudah minta, ada pencobaan datang? Perhatikan baik-baik ini. Waktu orang berdoa sama Tuhan, itu ada waktunya Tuhan. Kadang-kadang Tuhan berkata bahwa engkau belum saatnya. Berapa orang kontraktor di tempat ini? Yang suka bangun gedung? Oh, yang pernah lihat gedung? Oh ya, semua ya, kita juga masuk gedung hari ini. Setiap pembangunan gedung itu akan melewati satu tahap. Tahap pembangunan yang namanya loading test. Apa itu? Waktu sudah dibangun fundamennya, ya toh, basisnya dibangun, kemudian ada tahap tertentu itu diberikan batu yang berat, semua yang berat ditaruh di atasnya. Dicek, kuat apa enggak? Kalau kuat, terus sampai selesai. Kalau enggak kuat, diperkuat. Itu tahapan yang harus dilakukan, namanya loading test. Uji kekuatan. Nah, saya kasih Tuhan, itu juga yang Tuhan mau beri dalam hidup kita. Tuhan mau beri dalam hidup kita seperti itu. Sebelum Tuhan kasih berkat sama Bapak Ibu, jawaban doa yang Anda minta, Tuhan akan lihat load, cukup gak nih tesnya, ujinya. Karena kalau gak cukup, dikasih berkatnya, kita pasti terhilang. Perhatikan ciri Hasael. Hasael tuh dapat janji bahwa dia bakal jadi raja. Itu janji luar biasa. Tetapi Hasael gak sabar. Begitu rajanya sembuh, dia berpikir secara logika. Nah ini, Pak, apakah pakai logika gak salah? Yang kita harus pakai adalah hikmat Tuhan, bukan logika manusia. Jangan bilang gini sama saya, Pak Pendeta, dulu saya sebelum bertobat saya pakai otak saya. Setelah bertobat saya gak pakai otak lagi. Ngeri loh. Ini orang begini ngapain hidup ya? Saudara Tuhan, Hasael ini tahu bahwa dia bakal jadi raja. Artinya apa? Setelah nanti dia sembuh, kok jadi raja? Menurut dia kalau raja nggak sembuh mati, dia jadi raja itu wajar. Tapi kalau rajanya sembuh dia jadi raja, itu terbalik sama logika. Dan dia percepat waktunya. Begitu rajanya sembuh, dia bunuh rajanya. Waktu berkat itu datang, dia menjadi raja, dia nggak tahan terima berkat itu. Ciri orang yang nggak tahan terima berkat, pernah lihat orang begitu dapat berkat, langsung kepalanya kaku, nggak bisa lihat manusia, gini, ke atas, kaku lehernya, dipanasin, dipijet, nggak pernah bisa berubah gitu terus, nah itu nggak tahan. Berapa orang masih ingat cerita mengenai Porkas, undian Porkas tahun 90-an, 86 sampai 90-an, saya lupa. Pemenang undian 1 miliar adalah seorang tukang ojek. Terkenal sekali. Rame di koran waktu itu. Waktu dia mendapat undian itu ya potong pajak, nggak dapat seperti itu, dia dapat kurang. Dia langsung spend, dia bagi sama tetangga-tetangganya. Dalam waktu 8 bulan dia kembali jadi tukang ojek. Itu ciri orang nggak kuat terima berkat, terima jawaban. Hasael nggak kuat. Begitu dia terima jabatan sebelum waktunya, karakternya berubah. Orang terima jawaban doa, karakternya berubah, itu tipe orang nggak siap terima berkat. Masih ingat toh? Seorang pengamen yang jadi seseorang artis terkenal dari lomba nyanyi di televisi, begitu selesai jadi artis langsung pecah rumah tangga, istrinya ditinggalkan. Tidak siap. Kalau itu betul-betul dia bisa lihat ke masa depan, keluarganya pasti menghalangi dia untuk ikut acara itu. Tapi sudah terjadi. Hanya doa yang bisa menyatukan mereka. Saudara Tuhan, yang pertama. Orang kalau dia berdoa, maksa sama Tuhan, Tuhan pasti bilang yes. Sebelum yes itu datang, kalau Anda belum saatnya terima, maksa terima,
pengujian yang datang. Anda sedang mempercepat loading test. Jadi kenapa sih Tuhan izinkan ujian itu datang sebelum kita terima berkat? Karena waktu minta berkat itu kita belum siap. Perhatikan Daud. Pak, apa ciri-ciri kalau kita minta sama Tuhan, ngotot, terus ternyata kita tahu bahwa itu belum saatnya. Gampang cirinya, hatimu berdebar-debar. Ingat Daud, Musa pernah berkata, Tuhan bilang sama saya, perintahkan saya, engkau tidak boleh menghitung jumlah orang Israel. Oh, bangsa Israel kan kecil ya, menang sama Amon, Moab, orang Filistin disikat, orang Aram disikat, Asyur disikat, sombong mereka. Supaya enggak sombong karena jumlahmu kecil, jangan pernah menghitung pasukan. Perhatikan Daud. Daud itu tidak pernah berminat menghitung pasukan. Tidak pernah. Dia tahu. Itu janji Tuhan sama Musa. Perintah Tuhan sama Musa jangan pernah menghitung. Satu ketika, Daud itu hanya pengen tahu berapa berat, berapa besar kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Bukan orang Israel, dalam kehidupannya. Kok dia ini orang siapa? Kan dia selalu bilang berkali-kali dalam doa dia, siapakah aku ini sehingga Tuhan begitu berkenan kepada hambamu ini dan kepada keturunanku. Dia pengen tahu, Tuhan tuh punya kasih besar seberapa sih? Dan dia pengen tahu itu. Apa yang terjadi kemudian? Iblis menggoda dia untuk menghitung. Dan dia hitung. Begitu dia hitung, berdebar-debar hatinya. Saya kasih Tuhan gampang sekali. Pernah Anda berdoa, selesai berdoa, bukannya tentram, berdebar-debar. Itu biasanya berdoa untuk hal sesuatu materi atau hal-hal yang membuat benefit bagi dirimu. Coba Anda berdoa untuk kemakmuran bangsa ini, nggak pernah berdebar. Coba Anda berdoa untuk kesejahteraan gereja dan pendeta, nggak pernah berdebar. Yang berdebar itu begini, Tuhan kasih aku duit, mani, jien, fulus, arto, kepeng, berdebar habis itu. Jangan dicoba ya. Saya kasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Jangan mempercepat sesuatu yang bukan hak kita. Karena apa? Kita akan kehilangan integritas. Yang kedua, masih ingat cerita anak sulung, anak bungsu? Anak bungsu itu dijanjikan warisan, itu punya dia. Tapi dia ambil warisan itu sebelum waktunya. Perhatikan baik-baik dalam Lukas 16. Waktu dia ambil sebelum waktunya, yang terjadi adalah dia pergi ke negeri yang jauh dari ayahnya. Orang yang mengambil hak sebelum waktunya, itu milik dia. Tapi belum saatnya. Banyak anak muda sekarang membangkitkan cinta sebelum diinginkan. Nah ini. Biar gak punya jodoh, ikut reality show, kontak jodoh. Toet, itu pakai hati. Ring, ding, 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 gitu. Ada berapa yang nonton seperti itu? Kenapa? Mempercepat waktunya. Anak bungsu mengalami seperti itu. Yang berikutnya kita lihat. Bagaimana Yerobiam, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Satu ketika Yerobiam ini adalah raja yang dipakai oleh Tuhan. Salomo punya anak namanya Rehabeam. Rehabeam hidup tidak seperti Salomo, dia hidup sangat fasik. Tuhan kesal sama Rehabeam, Tuhan bangkitkan seorang yang bernama Jerobeam bin Nebat. Dan Tuhan bilang sama Jerobeam, seluruh bangsa Israel ada 12 suku, yang 10 tak kasih kepada kamu. Rehabeam akan menjadi raja atas suku Yehuda saja, karena janjiku kepada Daud. Satu suku lagi namanya Lewi, itu punyaku, tapi yang 10 punya kamu. Perhatikan Jerobeam. Begitu Jerobeam terima berkat 10 kerajaan suku hari itu, federasi suku hari itu, apa yang terjadi? Dia mikir, kalau mereka tiap tahun pergi ke Yehuda mempersembahkan korban, nanti hati mereka terpaut sama Rehabeam lagi. Jangan-jangan orang Israel yang 10 suku lari daripadaku. Kalau begitu gini saja, tiap tahun mereka tidak usah pergi ke Yerusalem, Yehuda, aku bikin lembu tuangan sendiri.
Dan dia bilang sama orang Israel, gak usah ke sana, ke sini sama saja, ini adalah Tuhanmu. Dan Tuhan marah luar biasa. Kasih Tuhan, Jerobeam itu mempercepat proses dalam kehidupannya. Karakternya hilang. Lihat Saul, seorang yang masih muda, tidak dipercaya jadi raja. Satu hari dia menjadi raja. Orang bilang gini sama dia, siapa orang model begini jadi raja? Satu ketika Tuhan membangkitkan semangat kepada bangsa Israel untuk mendukung Saul. Nah, apa yang terjadi? Saul dengan karisma yang luar biasa, dia memimpin bangsa Israel. Tetapi satu ketika, dia ingat, dia takut ditinggalkan oleh bangsa Israel. Dia membuat acara sendiri, cerita bohong sendiri, untuk supaya membangkitkan ketaatan, dukungan dari rakyat kepada dia. Dia jatuh dalam dosa. Jangan membangkitkan, jangan menginginkan mengambil sesuatu yang bukan waktunya. Orang yang berintegritas adalah orang yang sabar menanti janji Tuhan. Mari kita lihat cerita mengenai Daud. Daud, Tuhan izinkan Saul ngejar Daud. Satu hari Tuhan serahkan Saul dalam tangan Daud. Perhatikan baik-baik. Sebenarnya Tuhan mau bilang begini, Daud, ini musuh yang mencari nyawamu, tak serahkan sama kamu. Daud tahu persis loh, kalau dia bunuh Saul, dia langsung jadi raja. Kalau Daud tahu persis, kalau dia bunuh Saul hari itu, dia otomatis jadi kepala pemerintahan dan dia tetap akan jadi raja kesayangan Tuhan. Tapi Daud tahu, kalau dia bunuh Saul, Tuhan sayang sama dia, Tuhan tetap berkenan sama dia, Tuhan jadikan dia raja, tapi Tuhan tidak lagi bisa mengandalkan Daud. Daud tidak trustworthy. Makanya begitu diserahkan Saul, dia bisa bunuh Saul. Dia bilang gini, apakah aku akan mengusik orang di Urapi? Dia nggak bunuh Saul. Perhatikan Yusuf. Dia dibuang kakak-kakaknya, dia dilempar pergi ke Mesir jadi budak, dan dia tampil jadi seorang Perdana Menteri. Setelah dia tampil jadi Perdana Menteri, kakak-kakaknya di depan dia. Itu kalau dia mau, dia bisa panggil penjaga, pancung semua, mati. Kalau dia mau. Sepertinya Tuhan mau bilang gini sama Daud sama Yusuf. Yusuf, ini kakak-kakakmu tak serahkan dalam tanganmu. Aku mau lihat apa yang kau buat sama mereka. Kalau Yusuf bunuh kakak-kakaknya, dia tetap jadi Perdana Menteri. Kalau Yusuf bunuh kakak-kakaknya, dia tetap kaya raya. Kalau Yusuf bunuh kakak-kakaknya, dia tetap jadi seorang besar. Tuhan tetap memberkati dia. Tapi satu hal, Tuhan tidak lagi dapat mengandalkan Yusuf. Perhatikan cerita ini. 12 tahun yang lalu, saya sudah melayani Tuhan dan saya punya posisi yang sangat membanggakan sekali. Saya pegang 5 sub departemen. Saya masih sangat muda sekali, 12 tahun yang lalu, lebih muda dari sekarang. Yaitu sekarang juga masih muda, ya toh. 12 tahun yang lalu dan saya bangga sekali dengan jabatan saya. Umur masih muda, belum married, ya toh, gampang cari istri lah gitu ya. Satu hari entah karena pertikaian apa, saya nggak bilang saya benar, saya juga salah. Dalam pertikaian itu, ya kalau pendeta musuhnya pendeta toh, kan pendeta lawannya pendeta kan gitu. Dalam pertikaian itu ada fitnah keluar kepada saya. Dan celakanya, pemimpin saya saat itu percaya fitnah itu. Saya dilepas dari 5 jabatan. Saya diskorsing. Dari seorang yang dipakai Tuhan katanya, saya datang ke gereja jadi pesakitan. Gak ada orang mau bergaul sama saya karena takut dicopot juga. Saya jadi orang kusta. Semua orang datang ketemu saya, Shalom Pak, kok tidak melayani hari ini? Lagi cuti. Loh, minggu pertama cuti, minggu depan cuti, besok libur. Lah, kalau sudah 4 minggu gak pernah tampil, apa kata orang? Saya bergumul. Saya menyalahkan diri saya sendiri, saya salahkan Tuhan, saya salahkan pemimpin saya salahkan yang memfitnah saya. Semua saya salahkan. Sampai satu ketika dalam satu kegiatan,
entah bagaimana caranya saya betul-betul sakit dan begitu, itu berjalan sekitar 4-6 bulan. Dan saya tidak pernah bisa berdoa dengan baik, gak bisa baca Alkitab. Setiap kali doa saya ingat dia, saya bilang begini, dasar ini pendeta sok begini. Jadi isinya sepanjang 1 jam, doa 1 jam, 50 menit mengata-ngatai si pendeta. 10 menit menyesali diri sendiri betapa bodohnya, 1 menit menguap, tidur. Apa yang terjadi setelah itu? Tuhan tahu bahwa saya tidak boleh berlama-lama seperti itu. Dan akhirnya saya mengerti kenapa tetap saya salah. Dan saya harus dalam kehidupan ini mengampuni. Saya mulai mengampuni. Dan puji Tuhan, setelah saya mengampuni, saya bisa mengampuni semua dan semuanya sudah baik. Saya memulai lembaran yang baru. Saya kembali dalam satu tempat yang berbeda dan saya mulai melayani lagi. Dan saya sudah sepertinya melupakan. Tetapi ujian saya belum selesai. Satu hari setelah saya di tempat yang baru, tempat di mana saya juga sudah memiliki satu posisi yang cukup baik, saya dipanggil oleh salah seorang. Gini ya, ada orang satu tuh, bikin masalah di mana-mana. Gini deh, kita sama-sama ketemu dia ya. Ini orang harus ketemu sama kita. Saya duduk aja diam. Saya tunggu di kantor itu, saya berandai-andai siapa yang datang. Yang datang adalah yang dulu itu, yang nyakiti saya. Datang, masuk kantor. Saya lihat dia kaget, dia lihat saya lebih kaget lagi. Kita sudah lama tidak berjumpa. Saya sudah lebih gemuk dari dulu. Dan langsung peristiwa yang lama, saya ingat semua. Jangan begini ya, kalau sakit hati. Pergi ke pendeta, Pak tolong dicabut Pak. Aku cabut ingatanmu. Jadi gila semua. Jangan begitu. Mengampuni saja, gak usah pakai cabut-cabutan ingatan. Nanti kalau hilang ingatan masuk grogol. Waktu saya melihat orang ini, saya kaget, dia kaget. Terus dia mulai bilang, pemimpin saya mulai bilang gini deh, kamu yang urus orang ini. Pemimpin saya pergi. Dan saya tinggal di tempat itu bersama dengan dia. Hari itu rasanya seperti Tuhan ngomong sama Daud, Tuhan ngomong sama Yusuf. Aruna, kuserahkan dia dalam tanganmu. Aku mau lihat. Itu saya sudah mikir gini, ini tak sikat, tak lempar keluar daerah. Ya toh. Tak suruh masuk doa setahun penuh, jam 7 pagi pulang jam 5 sore. Enggak akan tahan lah. Saya tekan, kalau enggak tahan pasti keluar, nanti saya bilang bahwa ini orang enggak baik, pecat aja. Saya sudah banyak rencana di kepala saya, langsung keluar rencananya, cek. Saya liatin dia diam. Saya harus ngomong apa? Saya muncul ide, saya bilang gini, 8 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, ada seorang hamba Tuhan disakiti oleh seorang hamba Tuhan dengan keji dan berakibat hidupnya berantakan. Dibuang oleh orang dan dianggap sampah. Dia mulai diam ngeliatin saya cor gini. Saya mau kelilingin. Dan hidupnya hancur. Tapi tangan Tuhan, dia sangat baik mengembalikan kepada posisinya semula. Dan setelah lewat hari-hari yang menyedihkan, tibalah hari di mana si jahat itu diserahkan Tuhan dalam tangan si baik. Wah itu mantap sekali itu. Saya udah bertimbang, apa saya mau ngomong apa? Saya puter-puter, saya bilang. Dan biarlah pembalasan haknya Tuhan. Tapi Tuhan bisa pakai manusia untuk membalas. Saya berkecamuk betul. Saya ingat kalau hari itu saya tekan, sudah pasti Tuhan pakai. Saya masih dipakai Tuhan. Saya jamin saya akan tetap berkhotbah. Saya tetap ngajar. Tetap pemimpin saya sayang sama saya. Tetap saya dipakai Tuhan. Tapi satu yang hilang dalam hidup saya. Tuhan tidak lagi bisa mengandalkan saya. I'm not trustworthy. Saya bergumul. Dan saya lihat sama dia, saya bilang gini. Kamu orang kepercayaan saya. Saya tinggal, keluar. Kenapa keluar cepat-cepat? Biar gak berubah pikiran. Dan saya terima dia kembali. Dan Tuhan baik loh. Begitu saya keluar, saya gak kuat. Tempat pertama yang saya pilih, toilet. Membasuh muka, bukan basuh muka, nangis sebetulnya, basuh muka dulu. Gitu. Biar tampak jaim, biar segar. Dan hari itu saya menerima dia kembali. Tanpa tuduhan. Dan saya tidak pernah membahas itu. Tapi Tuhan tuh baik loh. Dia tidak melepaskan orang bersalah. Gak berapa lama dia bikin masalah, dilempar. Bikin masalah lagi, dilempar lagi. Yang lempar orang lain, dibikin masalah, dilempar. Lempar jauh bener.
Saya nggak tahu di mana dia sekarang. Tapi saya teringat, andai kata hari itu, saya yang menghukum dia. Saya masih di sini hari ini, tapi sebetulnya saya kehilangan kepercayaan Tuhan. Are you trustworthy? Apakah Anda dapat diandalkan? Banyak sekali dalam hati Tuhan pakai Anda luar biasa, berkat Anda berlimpah-limpah. Setelah Anda sampai di puncak, orang-orang yang pernah menista Anda kembali di bawah Anda. Apa yang kau akan lakukan? Tuhan sedang melihat apakah kau punya integritas atau tidak dalam hidup ini. Kasih Tuhan, orang kembali. Tuhan mau lihat seperti Daud, seperti Yusuf, dia mau lihat. Apakah ini hamba yang aku bisa andalkan? Loading testnya udah beda. Ada orang bilang begini, kamu hina saya, nanti tunggu saya jadi manajer, kamu tak pecat. Belum jadi manajer sudah ngancem-ngancem, gak bakal jadi manajer. Nanti ya tunggu ya, saya jadi direksi, saya kawin lagi. Belum jadi direksi, baru kepala cabang, sudah pengen kawin lagi, gak bakal dikasih direksi. Kalau Tuhan ingin angkat seseorang, dia ingin lihat apakah orang ini trustworthy, dapat diandalkan. Saya percaya jemaat di tempat ini adalah orang yang temukan dapat diandalkan. Integritas adalah orang yang sabar menanti janji Tuhan. Berpegang pada sumpah, walaupun rugi. Tapi saya mengucap syukur, melalui lembah-lembah itu, setiap kali saya punya masalah sama orang, saya selalu terbiasa angkat telepon dan berkata, maafkan saya. Karena saya pernah ngalamin satu ketika, orang yang paling saya benci, setiap kali saya doa, muncul wajahnya. Gitu ya. Anda kalau nyembah wajah pacar yang selingkuh muncul, Anda belum ngampuni berarti. Orang yang paling kita benci, nomor teleponnya kita paling hafal. Saya pernah, Tuhan bilang ampuni dia. Saya bilang saya sudah ngampuni, wajahnya muncul 3 kali doa pagi. Dan nomor teleponnya muncul lagi di kepala. Saya bilang Tuhan saya telepon dia hari Senin. Kalau dia nggak ngangkat, tugas saya selesai. Dia harus telepon saya. Saya sengaja nggak telepon ke handphone, telepon ke rumah. Saya telepon ke rumah, pakai telepon wireless, masuk toilet, tutup toiletnya, duduk di sana, buka air kecil-kecil. Supaya nggak ada yang dengar, saya minta ampun sama orang. Saya telepon, yang ngangkat dia lagi. Halo, halo, dia tahulah suaranya, siapa ini? Aruna, begini, kita ini hamba Tuhan, tapi sudah sering berantem, nggak bagus buat jemaat. Kalau saya tuh minta maaf karena saya salah. Kamu salah apa? Waduh, ya salah waktu itu. Yang mana ya? Wah, saya ceritakan semua salah saya. Kalau kamu ngerti baguslah. Ada lagi? Nggak ada, ceklek mati. Tapi saya mengerti, ini pupuk buat perkembangan buah rohani. Mau pupuk? Gak ada yang mau pupuk. Mau sehat gak buahnya? Sejak hari itu saya mengerti, setiap kali ada masalah, angkat telepon. Kita ini hamba. Hamba gak punya harus pertahankan apa, angkat telepon saja. Dimaki-maki, wajar. Kenapa? Integritas. Kita masuki masa-masa ini yang akan bawa kita ke surga. Karunia menemani Anda pelayanan di muka bumi, tapi buah roh bersama dengan kita, antar kita ke surga. Kita bangkit berdiri.